Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putri Mardina dengan NIM 116 dari kelas AM5D pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai equity report berdasarkan analisis yang telah saya lakukan terhadap PT Nippon Indosari Corporindo Tbk atau ROTI. Oke, langsung saja. Yang pertama ada daftar isi, yaitu profil perusahaan, analisis financial distress. Yang ketiga, analisis ekonomi value added atau EVA. Yang keempat adalah rekomendasi investasi. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Seperti yang kita ketahui, PT Roti yang dikenal dengan merek Sari Roti adalah salah satu perusahaan besar dengan industri roti di Indonesia yang didirikan pada tanggal 8 Maret 1995 dan yang dicatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2010 yang memiliki kantor pusat yang terletak di Jalan Selayar, Blok A9, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di industri pengolahan dan distribusi roti. Kemudian yang produk yang dihasilkan adalah sari roti tawar, sari roti manis, dan sari roti premium, serta produk bakery lainnya. Berikut adalah um, wilayah operasional PT ini. Kemudian ini adalah struktur pemegang saham. Yang paling terbesar adalah PT Indo Retail Makmur International Tbk, yaitu sebesar 25,77%. Langsung saja selanjut ke pembahasan yang selanjutnya, itu aksi korporasi. Aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Corporation yang pertama adalah pada 11 Januari 2019, perusahaan melakukan pembelian saham kembali dengan total 79.660.700 saham. Dan pada tahun 2019 juga perusahaan melakukan share buyback dengan pembelian 175 juta saham yang meningkatkan uh, presentasi kepemilikan dari 15,22% menjadi 18,05%. Hal ini dapat memberikan kepercayaan lebih dari investor besar sehingga dapat memperkuat kepemilikan dan stabilitas perusahaan. Yang kedua ada pelunasan pokok obligasi. Pada 18 Maret 2020, perusahaan melakukan pelunasan obligasi menilai 500 miliar dengan bunga per tahunnya itu 10% per tahun. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, um, serta meningkatkan kepercayaan investor, dan hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya sehingga dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada tanda tangan nih perjanjian fasilitas kredit. Perjanjian pada tanggal 13 April 2020, perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas dengan BCA yang meliputi fasilitas time loan revolving. Hal ini dapat memberikan akses pendanaan fleksibel untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan serta dapat mengurangi risiko likuiditas yang buruk. Kemudian ada divestasi saham anak perusahaan. Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli saham atas 55% kepemilikan SMFC, anak perusahaan yang berlokasi di Filipina pada 7 September 2020. Hal ini dapat meningkatkan fokus bisnis serta dapat mengurangi resiko dan beban pengelolaan anak perusahaan di Filipina sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian ada pembelian kembali saham atau share buyback pada 5 Oktober 2020 dengan total 375 juta 700 saham. Kemudian pembelian kembali lagi pada 2022 sebesar 209 juta 842.100 saham. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan persepsi positif terhadap perusahaan. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai analisis financial distress. Oke. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan Alman Z-Score, PT Nippon Indosari Corporindo dari tahun 2019 sampai 2023 dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berada di zona abu-abu atau rawan atau sedang atau zona sebelum terjadinya financial distress. Dapat dilihat di sini Z-Score-nya 2019 2,16, naik ke 24,3, turun lagi ke 2,41 dan naik pada 2,62, dan 2023 turun ke 2,35. Dengan nilai tertinggi pada 2,62 pada tahun 2022 belum bisa mencapai um, nilai posisi aman untuk perusahaan manufaktur itu 2,9. Hal ini disebabkan oleh setelah dianalisis hal ini disebabkan oleh pada tahun 2019 yaitu ketidakstabilan dalam struktur modal, meningkatnya likuiditas dilihat dari perhitungan di Excel, kemudian atau fluktuasi kinerja operasional yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan cukup untuk menutupi
beban finansial. Kemudian tahun 2023, likuiditas meningkat, penurunan laba dan tantangan eksternal seperti inflasi bahan baku, fluktuasi nilai tukar, dan persaingan pasar terus memberikan tekanan terhadap PT Nippon. Kemudian langkah apa yang telah dilakukan perusahaan yaitu PT Nippon Indosari memperkenalkan saluran penjualan daring, menyelesaikan pembangunan pabrik baru, dan meningkatkan modal kerja dari 767 miliar menjadi 1.145 triliun pada 2020. Selain itu, fokus diarahkan ke pasar domestik melalui inovasi produk baru, efisiensi distribusi, inovasi produk, dan memperluas distribusi ke 88.000 outlet pada tahun 2003. Lanjut ke analisis EVA. Berdasarkan analisis pada tahun 2019 sampai 2020, EVA dari 1.114, sekian miliar turun pada tahun 2020 menjadi 48,982 miliar. Kemudian pada ini dikarenakan COVID, namun tetap bisa menghasilkan EVA positif karena adanya penurunan pajak. Kemudian naik lagi kepada tahun 2021 sebesar 224, sekian miliar, naik lagi ke tahun 2022, naik drastis sebesar 368, sekian miliar EVA-nya, kemudian turun lagi pada tahun 2023 sebesar 256, sekian miliar. Secara keseluruhan, PT Nippon mampu mempertahankan nilai tambah atau EVA yang positif bagi pemegang saham melalui strategi adaptif, pengelolaan keuangan yang baik, dan inovasi berkelanjutan yang membantu perusahaan tetap kompetitif meskipun menghadapi tantangan ekonomi global. Selanjutnya ada rekomendasi investasi. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, saya merekomendasikan untuk buy atau beli saham PT Nippon Indosari Corporindo Tbk atau ROTI dengan target saham sebesar 1.325 yang mempresentasikan potensi upside sebesar 36,60% dari harga penutupan saham yaitu 970. Alasan utamanya itu satu, resiko investasi berada di level sedang berdasarkan faktor-faktor yang telah dianalisis tadi, analisis risiko investasi. Kemudian yang kedua, stabilitas keuangan yang baik, nilai EVA positif tiap tahunnya, profitabilitas yang tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan nilai tambah EVA menunjukkan hasil positif setiap tahun. Yang tadi stabilitas keuangan ini yang walaupun skornya abu-abu tapi tetap stabil dan relatif meningkat. Kemudian yang keempat adanya diverifikasi dan inovasi produk. Yang kelima ada ekspansi jaringan distribusi di mana perusahaan memperluas jaringan distribusinya. Kemudian yang keenam ada efisiensi operasional, manajemen risiko, yaitu adanya kebijakan alokasi laba yang strategis dan memastikan stabilitas keuangan perusahaan. Jadi dengan secara keseluruhan, kesimpulannya adalah saya merekomendasikan untuk membeli atau buy saham ini dengan keuntungan-keuntungan yang telah saya jelaskan tadi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.